Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Lia Qurratul Ayun sebagai pengampu mata kuliah pembelajaran TIK SD. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi yang berjudul evaluasi hasil pembelajaran berbasis TIK. Untuk anggota kelompok kami, saya persilahkan satu persatu dari teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Citra Marisa dengan ayat 3 sebagai pemateri pertama. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Ahmaduddin Alfikri, NIM 204 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Izatul Muslimah Mairista, NIM 217 sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Syajaratin Thaibah, NIM 223 sebagai pemateri kelima. Perkenalkan, Ainun Safitri, NIM 229 sebagai pemateri ke-6. Perkenalkan, nama saya Ahmad Walid Hujairi. Di sini saya sebagai pemateri terakhir. Terima kasih untuk mengefisiensi waktu. Saya persilahkan kepada pemateri 1 dan dilanjut pemateri berikutnya untuk memaparkan materi mengenai evaluasi hasil pembelajaran berbasis TIK SD. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Ya, saya lanjutkan ke pengertian evaluasi hasil. Dalam Edwin, dalam mendefinisikan bahwa evaluasi merupakan suatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai dari sesuatu, sedangkan M. Cahbik juga mendefinisikan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya nanti dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan evaluasi hasil pembelajaran ialah sebuah proses untuk menentukan nilai atau hasil belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Sedangkan evaluasi dalam pendidikan TIK adalah pengambilan sejumlah hal yang berkaitan dengan pendidikan TIK guna melihat sejauh mana keberhasilan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai dan tujuan dari pendidikan TIK sendiri. Jadi evaluasi ini merupakan suatu proses yang dilakukan guru untuk mengetahui hasil bagaimana nantinya kemampuan siswa dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, pemateri pertama, terima kasih disampaikan kepada pemateri pertama dan juga moderator. Selanjutnya saya selaku pemateri kedua akan menyampaikan tentang fungsi evaluasi hasil pembelajaran. Nah, evaluasi hasil pembelajaran sendiri menjadi salah satu tahap penting dalam proses keberlangsungan pembelajaran.
Pembelajaran sebaiknya dilakukan setiap hari dengan skema atau runtutan kegiatan yang sistematis dan terencana. Guru dapat melakukan evaluasi yang saling berkaitan dengan materi pembelajaran. Bagian penting lainnya yaitu bahwa guru melibatkan peserta didik secara penuh dalam evaluasi sehingga secara sadar guru dapat mengenali perkembangan pencapaian hasil peserta didik, hasil belajar peserta didik sendiri. Nah, evaluasi dan kegiatan pembelajaran sendiri merupakan salah satu rangkaian yang sangat erat di mana antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu juga, guru harus mengetahui tugas dan fungsi evaluasi itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa pendapat para ahli mengenai fungsi dari evaluasi hasil pembelajaran sendiri. Yang pertama menurut Cahca Kohar mengemukakan bahwa fungsi evaluasi dari sisi peserta didik dapat dilihat secara individual dan dari segi program pengajaran. Yang pertama, bila dilihat secara individual, evaluasi berfungsi untuk mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Yaitu yang pertama, menetapkan keefektifan pengajaran dan rencana kegiatan. Yang kedua, memberi basis laporan kemajuan peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, menetapkan kelulusan. Nah, jika dilihat dari segi program pengajaran, evaluasi sendiri berfungsi yang pertama, memberi dasar pertimbangan kenaikan dan promosi peserta didik. Yang kedua, memberi dasar penyusunan dan penempatan kelompok peserta didik secara homogen. Yang ketiga, mendiagnosis dan remedial pekerjaan peserta didik. Yang keempat, memberi dasar pembimbingan dan penyuluhan. Yang kelima, dasar pemberian angka dan rapor bagi kemajuan belajar peserta didik. Yang keenam, memberi motivasi belajar bagi peserta didik. Yang ketujuh, mengidentifikasi dan mengkaji kelainan peserta didik. Yang kedelapan, menafsirkan kegiatan sekolah ke dalam masyarakat. Yang kesembilan, untuk mengadministrasi sekolah. Yang kesepuluh, untuk mengembangkan kurikulum. Yang terakhir, mempersiapkan penelitian pendidikan di sekolah. Nah, dengan demikian dapat dianalisis bahwa tampaknya kegiatan tersebut untuk memberi masukan bagi peserta didik dan pihak sekolah dalam hal mengetahui tentang perkembangan belajar dan perkembangan grafik belajar serta kelulusan peserta didiknya. Nah, pendapat yang kedua dari Nana Sujana menjelaskan bahwa evaluasi berfungsi sebagai berikut untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus. Dengan fungsi ini dapat diketahui bahwa tingkat penguasaan bahan pelajaran yang dikuasai oleh peserta didik. Dengan kata lain, dapat diketahui bahwa hasil belajar peserta didik tersebut baik atau tidak baik. Yang kedua, untuk mengetahui keefektifan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru. Rendahnya capaian hasil belajar yang diperoleh peserta didik tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakmampuan peserta didik itu sendiri. Nah, selain fungsi-fungsi tersebut, berikut dikemukakan beberapa fungsi lain dari evaluasi hasil pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, penilaian berfungsi secara selektif. Dengan cara mengadakan penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didiknya. Penilaian itu sendiri mempunyai berbagai tujuan, antara lain untuk memilih peserta didik yang dapat diterima di sekolah tertentu, untuk memilih peserta didik yang dapat naik kelas ke tingkat berikutnya, untuk memilih peserta didik yang seharusnya mendapat biaya siswa, dan yang terakhir untuk memilih peserta didik yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Yang kedua, penilaian berfungsi secara diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan peserta didik itu sendiri. Nah, yang ketiga sendiri, penilaian berfungsi sebagai penempatan atau sistem baru yang kini banyak dipopulerkan di negara barat adalah sistem belajar sendiri. Belajar sendiri dapat dilakukan dengan cara mempelajari sebuah paket belajar, baik itu berbentuk modul maupun paket belajar yang lain. Sebagai alasan dari timbulnya sistem ini adalah adanya pengakuan yang besar terhadap kemampuan individual. Setiap peserta didik sejak lahirnya telah membawa bakat sendiri-sendiri sehingga pelajaran akan lebih efektif apabila disesuaikan dengan pembawaan yang ada. Dan yang terakhir adalah penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Fungsi keempat dari penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Mungkin itu saja mengenai fungsi dari evaluasi hasil pembelajaran sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua. Saya akan melanjutkan bahasan mengenai tujuan evaluasi hasil pembelajaran.
Nah, menurut Sudirman dan kawan-kawan bahwa tujuan penilaian dalam proses pembelajaran yaitu mengambil keputusan tentang hasil belajar. Yang kedua, memahami peserta didik. Yang ketiga, memperbaiki dan mengembangkan proses pembelajaran. Selanjutnya, pengambilan keputusan tentang hasil belajar merupakan suatu keharusan bagi seorang guru agar dapat mengetahui berhasil tidaknya peserta didik dalam proses pembelajaran. Keberhasilan proses pembelajaran itu disebabkan antara lain yang pertama itu kemampuan peserta didik rendah, yang kedua kualitas materi pembelajaran tidak sesuai dengan tingkat usia anak, yang ketiga jumlah bahan pelajaran terlalu banyak sehingga tidak sesuai dengan waktu yang diberikan, yang keempat komponen proses pembelajaran yang kurang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh guru itu sendiri. Di samping itu, pengambilan keputusan juga sangat diperlukan untuk memahami peserta didik dan mengetahui sampai sejauh mana dapat memberi bantuan terhadap kekurangan-kekurangan peserta didik. Nah, evaluasi juga bermaksud memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran. Dengan demikian, tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki cara pembelajaran, pengadaan perbaikan, dan pengayaan bagi peserta didik, serta menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. Nah, untuk tujuan lainnya adalah untuk memperbaiki dan mendalami dan memperluas pelajaran. Dan yang terakhir adalah untuk memberitahu atau melaporkan kepada para orang tua atau wali peserta didik mengenai penentuan kenaikan kelas atau penentuan kelulusan peserta didik. Untuk dari dari saya itu saja, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang cakupan evaluasi hasil pembelajaran. Menurut Adila Alfiriani 2016 bahwa evaluasi dibagi menjadi 4 jenis, diantaranya yang pertama yakni penilaian formatif. Penilaian ini digunakan untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung, untuk memberikan feedback bagi penyempurna program pembelajaran, serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang memerlukan perbaikan sehingga hasil belajar peserta didik dan proses pembelajaran guru menjadi lebih baik. Yang kedua yakni penilaian sumatif, di mana penilaian ini dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran dianggap telah selesai. Contohnya ujian akhir semester dan ujian nasional. Penilaian sumatif diberikan dengan maksud untuk mengetahui apakah peserta didik sudah dapat menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya atau belum ditentukan. Yang ketiga yakni penilaian penempatan. Pada umumnya penilaian penempatan dibuat sebagai pretest yang tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengikuti suatu program pembelajaran dan sejauh mana peserta didik telah menguasai kompetensi dasar yang tercantum dalam silabus dan RPP. Yang terakhir yakni penilaian diagnostik, yang dimana penilaian ini merupakan untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik berdasarkan hasil penilaian formatif sebelumnya. Penilaian diagnostik memerlukan sejumlah soal untuk satu bidang yang diperkirakan merupakan kesulitan bagi peserta didik. Penilaian diagnostik biasanya dilaksanakan sebelum suatu pelajaran dimulai. Baik, terima kasih. Saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, terima kasih kepada pemateri kelima. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cakupan evaluasi pembelajaran. Nah, terdapat 3 cakupan penting dalam evaluasi pendidikan. Yang pertama, evaluasi pembelajaran. Nah, ini dalam lingkup pembelajaran. Yang kedua, evaluasi program. Evaluasi kurikulum sampai evaluasi program dalam suatu bidang studi. Objek evaluasi lebih luas cakupannya.
yang diantaranya yaitu kebijakan, implementasi, dan efektivitas program. Yang ketiga, evaluasi sistem. Evaluasi sistem terdiri dari evaluasi diri, internal, eksternal, dan kelembagaan untuk mencapai tujuan tertentu suatu lembaga, misalnya akreditasi lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya, secara garis besar, evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 3 macam luasan. Nah, yaitu yang pertama, pencapaian akademik. Nah, di mana mencakup instrumen evaluasi yang terencana secara sistematis untuk menentukan derajat di mana siswa mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan oleh guru seperti tes paper, tes penampilan, dan prosedur non-tes lainnya. Yang kedua, evaluasi kecakapan atau kepandaian. Nah, kecakapan siswa dibedakan menjadi 2, yaitu general attitude dan specific attitude. Kecakapan umum biasanya berupa tes IQ. Nah, sedangkan kecakapan khusus berupa tes kecakapan artistik atau tes bakat. Yang terakhir, evaluasi penyesuaian personal sosial. Nah, kurang lebihnya itu materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih untuk pemateri kelima. Saya di sini akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran TIK mencakup 4 ranah. Yang pertama adalah ranah konteks yang berkaitan dengan kondisi lingkungan pembelajaran. Yang kedua, ranah input yang berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya manusia serta motivasi. Yang ketiga, ranah proses yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran berupa perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Yang terakhir adalah ranah produk yang berkaitan dengan hasil pembelajaran TIK. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran termasuk di dalamnya pembelajaran berbasis TIK. Dalam buku kurikulum berbasis TIK, evaluasi kurikulum dalam arti terbatas yaitu evaluasi terhadap pembelajaran secara keseluruhan, termasuk di dalamnya pembelajaran berbasis TIK yang meliputi evaluasi terhadap yang pertama, ketercapaian tujuan pembelajaran. Beberapa indikator evaluasi terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran diantaranya kejelasan indikator pembelajaran, ruang lingkup indikator tujuan pembelajaran, kejelasan tingkat indikator atas waktu dan kualifikasi mengajar. Yang kedua, pemilihan materi pembelajaran, indikator evaluasi materi pembelajaran di antara yang pertama adalah kesesuaian materi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran sehingga dapat membantu peserta memahami pelajaran. Yang ketiga, sesuai metode pembelajaran dengan karakteristik peserta. Terakhir, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oh, maaf tadi ada kendala sinyal. Kita lanjut. Yang terakhir, kualifikasi mengajar. Terus selanjutnya adalah penggunaan sumber belajar, termasuk media pembelajaran. Beberapa indikator evaluasi sumber belajar diantaranya kesesuaian penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran
dengan pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, kesesuaian penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran dengan materi pembelajaran. Sumber belajar dan media pembelajaran dapat membantu peserta didik memahami dengan lebih baik materi pembelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, kesesuaian penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, kelengkapan sumber belajar dan media pembelajaran yang digunakan. Yang kelima, efisiensi penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran. Yang terakhir adalah kualifikasi pengajar. Selanjutnya, pelaksanaan evaluasi. Kesesuaian penggunaan instrumen evaluasi dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan kejelasan prosedur evaluasi, baik prosedur evaluasi awal, evaluasi proses, dan maupun evaluasi akhir. Yang terakhir adalah kesesuaian instrumen evaluasi dengan kebutuhan, seperti lembar soal dan kunci jawaban, teknik evaluasi, dan sebagainya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, saya serahkan pada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya pemateri terakhir akan menjelaskan tentang aplikasi evaluasi hasil pembelajaran berbasis TIK di SD. Perkembangan teknologi dan informasi yang dimanfaatkan bagi dunia pendidikan bahkan tidak sekedar sebagai sumber belajar bagi pembelajaran, bahkan digunakan untuk melakukan aktivitas evaluasi dalam pembelajaran, baik evaluasi yang sifatnya sebagai latihan soal maupun yang sifatnya sebagai evaluasi resmi atau ujian. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan suatu aplikasi yang dapat digunakan sebagai evaluasi pembelajaran, yaitu adalah aplikasi Kahoot. Aplikasi Kahoot merupakan salah satu aplikasi berbasis online yang laris pada masa pandemi. Sebelum pandemik, aplikasi ini juga sudah cukup sering digunakan sebagai media pembelajaran interaktif dalam tatap muka. Pemanfaatan Kahoot dalam pembelajaran dapat digunakan dalam tes awal atau istilahnya pretest, tes akhir atau post-test. Juga memberikan latihan soal, penguatan materi dengan memberikan soal, ada juga soal remedial, soal pengayaan, dan sebagainya. Selain itu, dengan aplikasi Kahoot dapat juga digunakan untuk membuat kuis saat akan jeda pembelajaran atau pergantian mata pelajaran. Aplikasi ini pun juga dapat digunakan untuk melakukan survei. Dapat membuat kuis, diskusi, ataupun survei yang dapat diakses oleh siswa dalam berbagai perangkat. Ada kuis, materi soal, survei dapat diakses oleh siswa dari perangkat telepon berupa laptop ataupun personal komputer. Aplikasi Kahoot juga memberikan kemudahan bagi guru dalam melaksanakan penilaian, termasuk untuk mengetahui hasil belajar siswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah mempresentasikan materi mengenai evaluasi hasil pembelajaran berbasis TIK SD. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan tadi. Evaluasi hasil pembelajaran ialah sebuah proses untuk menentukan nilai atau hasil belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Evaluasi pendidikan TIK adalah pengambilan sejumlah hal yang berkaitan dengan pendidikan TIK untuk melihat sejauh mana keberhasilan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai dan tujuan dalam pendidikan TIK. Fungsi evaluasi pembelajaran TIK yaitu penilaian berfungsi selektif, diagnostik, penempatan, dan pengukuran keberhasilan. Untuk tujuannya yaitu mengambil keputusan tentang hasil belajar, memahami peserta didik, dan memperbaiki serta mengembangkan program pembelajaran.
Cakupan evaluasi hasil pembelajaran TIK mencakup 4 ranah, yaitu ranah konteks, ranah input, ranah proses, dan ranah produk. Ada beberapa aplikasi evaluasi hasil pembelajaran TIK yang dapat diterapkan di sekolah dasar. Salah satunya yaitu aplikasi Kahoot, di mana aplikasi Kahoot memberikan kemudahan bagi guru dalam melaksanakan penilaian, termasuk untuk mengetahui hasil belajar siswa. Saya mewakili dari kelompok 6. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.